Nama saya Khalid dari Biro Akademik. Dan untuk pertanyaan ini produknya dari Biro Akademik sendiri itu sudah yang paling besar juga. Terus di sini di data saya namanya Bang. Usianya 22 tahun, laki-laki. Lokasinya ada di Jakarta, statusnya single karena itu mahasiswa. Ini tadi ekonominya juga, jadi ya kita rata-rata single. Pendidikannya ya sarjana, kalau sarjana. Terus rata-rata penghasilannya nanti karena di bisa yang dua, mungkin dikasih 500.000. Jadi masalah yang mereka hadapi itu sudah selama 2 tahun belakang itu tidak bisa dihadiri oleh orang tua. Jadi sudah harapan dan motivasi mereka itu sudah di tahun ini sudah bisa didampingi oleh orang tua atau pendampingnya dia. Terus bagaimana mereka menemukan proyek serupa itu sudah ditemukan juga banyak yang membandingkan dengan universitas sebelah, universitas mana kalau itu sudah bisa menghadiri oleh orang tua. Terus tantangannya itu masih karena COVID juga, jadi proses COVID itu tidak memperbolehkan adanya masuk ke gunung juga masih dilarang. Kamu sudah bikin longgar, nah itu jadi faktor itu nanti benefitnya mereka. Terus faktor internalnya itu dengan alasan vaksin sudah digalakkan, jadi vaksin sudah semuanya tidak ada dari vaksin sudah dari booster. Terus faktor eksternalnya itu proses yang sudah dilonggarkan, itu dengan buktinya kemarin sudah bisa dilakukan mudik di sini. Kata-kata yang mereka pakai itu wisuda boleh bawa orang tua, wisuda boleh bawa samping. Media online yang dipakai itu Instagram, websitenya ada di BWA, korannya kami tidak pakai koran, dan komunitasnya kita mengajak semua prodi, jadi prodi kita ajak untuk mempromosikan wisuda itu sudah bisa dari bawah orang tua atau buku referensinya kami ada juga. Untuk referensinya mungkin kita mengambil vaksin karena kopian promosi gitu. Nah, itu ada kesulitan. Kesulitannya itu mengkomunikasikannya agak mungkin masih banyak awal-awalnya di seperti sosial
Oke, terima kasih Mas Suri. Teman-teman yang lain, ada yang kesulitan nggak begini? Ada yang kesulitan bikin? Ada yang ditanyakan? Tipsnya, teman-teman sekalian, kalau bikin ini, saya tadi sedikit dengerin apa yang dibilang oleh Mas Suri. Oke, terima kasih. Tipsnya adalah posisikan diri teman-teman itu jadi customer, bukan jadi orang yang bikin produk. Kalau teman-teman posisinya itu sebagai orang yang bikin produk, itu bukan customer personal. Jadi posisikan jadi benar-benar customer ataupun jadi mabanya. Jadi dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang kita, creator ataupun yang bikin produk, customer personanya akan terlihat berbau-bau produk. Produknya ini masih kurang ini, nanti menyesuaikan ini karena harganya sekian, jadi customer personalnya itu penghasilannya sekian. Gitu. Oke, sampai sini dulu deh. Customer personal ada yang tanya? Jelas? Jelas. Ada yang tanya? Jelas semua? Kalau dari teman-teman PPI nanti ada sesi mentoringnya, coachingnya. Jadi kalau teman-teman yang lain nanti minta pas pantai. Karena kita di itu buat mentoring ke teman PPI aja. Yang lain? Oke, lanjut ya. Selanjutnya fitur and benefit. Fitur kalau secara definisi karakteristik suatu komponen produk. Bisa jadi komponen produk, penampilan, bagaimana cara kerja, kemudian benefit itu cenderung ke manfaat yang didapatkan. Simpelnya gini, kalau teman-teman pengen membedain mana fitur, mana benefit, atau yang ada yang udah tahu apa perbedaannya fitur dan benefit? Ada HP, kameranya 30 megapiksel, itu fitur atau benefit? Kenapa ragu-ragu? Fitur atau benefit? Fitur. RAM-nya 7 GB. Fitur atau benefit? Fitur. Kemudian benefitnya apa? Anti-lag. Sat-sat. Oh, ini udah sekarang. Ini yang mas. Sat-sat. Misal. Jadi, misal fiturnya adalah RAM 7 GB. Benefitnya apa? Bisa boost rank nanti lemah, ya. Bisa main game ataupun bisa upload story dengan mudah gitu. Keywordnya teman-teman, fitur itu fokus ke produk. Kalau benefit itu fokus ke market. Fitur itu fungsional, kalau produk itu emotional damage. Oke, jadi fitur itu fungsional, kalau benefit emosional. Ini contohnya, contoh payung kan, bahannya polyester, rangka besi diameter sekian, panjang sekian, kabel otomatis. Kemudian benefitnya apa? Nah gini, clue-nya cara membuat benefit adalah selalu berhubungan dengan fitur. Ini bahasa untuk belajar, jadi bukan bahasa yang asli pameran. Jadi karena payung ini dilengkapi dengan polyester tebal, sehingga payung ini tidak gampang kusut dan bocor. Fiturnya, benefitnya. Karena fiturnya ada rangka besi, benefitnya, jadi payung ini lebih kokoh dan awet. Kemudian fitur 140 cm. Karena diameternya 140 cm, payung ini dapat digunakan 2 orang atau bisa dipakai buat ojek payung ataupun
mayungin siapa gitu, itu bisa. Oke. Nah, kemudian kita bikin lagi, latihan lagi. Pokoknya kita latihan terus. Buka lagi, di situ ada yang sheet tentang fitur dan benefit. Sedikit banget. Ayo, teman-teman bisa ngisi dalam waktu 5 menit. Semangat diisi lagi. Jadi ini tampilan F&B, jadi nama produknya apa, jualannya apa, fiturnya apa. Silahkan dibuka, diduplicate, kemudian diisi. Oke, waktunya 5 menit. Yang mau buka kertas? Jadi nanti ada 3 bekal itu yang akan kita gunakan untuk menulis pelajaran. Jadi tanpa 3 bekal ini, teman-teman bakal susah banget buat nulis. Kalau yang sudah aktif, ya abaikan. Tapi kalau kita belajar dari awal, frameworknya seperti apa, langkah-langkahnya gimana, dari customer persona, kemudian F&B, kemudian nanti kita akan belajar dari. Oke, silakan diisi. Oke, yang kertasnya udah dapat, silakan tulis nama di kelas riset nomor. Produknya bisa produk jasa juga bisa. Bisa produk digital juga bisa, layanan bisa, produk fisik juga bisa, seminar, event, pendaftaran. Udah selesai? Ini udah sana? Dan sudah selesai?
Udah? Ada yang mau bacain? Biar bisa kita sharing atau berinteraksi yang lain. Oke, baik. Dari lembaga sertifikasi profesi UMY. Untuk produknya, sertifikat kompetensi mahasiswa dengan logo Garuda Emas. Itu harga produknya dari 500.000 per mahasiswa. Untuk fiturnya, sertifikat kompetensi dengan logo Garuda Emas. Fiturnya, untuk manfaatnya akan lebih menambah percaya diri ketika mahasiswa sudah lulus, tidak hanya mendapatkan ijazah, namun mendapatkan sertifikat kompetensi dari negara melalui lembaga sertifikasi profesi. Untuk kelebihan dan keunikannya, disediakan langsung oleh universitas melalui LSP yang ada di UMY, sehingga mahasiswa tidak perlu mencari LSP di luar. Kemudian sertifikat berlaku selama 3 tahun dan sudah ada sertifikasi kompetensi mahasiswa. Untuk value yang bisa ditambahkan yaitu sertifikat dapat didapatkan 3 bulan sebelum mahasiswa lulus. Jadi ketika mahasiswa lulus sudah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi ketika mengikuti ujian. Kelangkaan di dalam penawaran untuk harga sendiri tergolong lebih murah daripada ketika mengikuti sertifikasi di luar kampus. Kemudian bagaimana produk bisa menyelesaikan masalah? Jadi lebih percaya diri karena kita sebagai khawatir dengan skill yang kita miliki. Karena ketika sudah berkali biasa yaitu membuat kompetensi, maka akan lebih percaya diri dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill yang sudah terima kasih. Oke, makasih banyak ya. Tentang fitur and benefit. Teman-teman, saat nanti kita menulis copywriting, itu kalau bisa tulislah benefitnya, jangan fiturnya. Orang itu membeli fitur yang banyak, bukan spring bed tebal 50 cm. Orang itu membeli kenyamanan main game, bukan RAM berapa game. Jadi orang itu akan lebih emosional, lebih lebih dapat feel-nya dengan produk itu ketika kita itu menawarkan benefitnya. Terkadang ketika kita promosi, kita tuh terlalu banyak menampilkan fitur-fitur, detail-detail yang terkadang orang itu nggak tahu ini gunanya apa, ini untuknya buat apa. Nah, terkadang customer itu ataupun maba tentunya itu perlu diedukasi. Jadi orang itu nggak mau beli sprint bernilai 50 cm lalu mau beli fitur ini. Itu yang teman-teman harus ingat. Jadi fokus ke benefit. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang POV, point of view. Di sini ada yang non-Muslim, WMB Muslim semua ya? Insyaallah lah, insyaallah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya POV itu sebenarnya kebiasaan kita sebagai seorang Muslim. Bermain di sudut pandang itu adalah suatu keharusan bagi kita seorang Muslim. Ini karena dari Quran Asia kita agak Quranik dikit lah. Gitu. Di Quran ada la yusibana illa ma kataballahu lana. Ayatnya lana, bukan alaina. Musibah terkadang beberapa orang itu point of view-nya adalah negatif. Negatif. Musibah adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, gitu, sesuatu yang
menyedihkan gitu. Pokoknya negatif. Tetapi di Al-Quran ayatnya itu lana, bukan alaina. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu bedanya lana dan alaina. Kayak di doa nikah itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka sama alaika, lana sama alaina. Kalau lana ataupun laka itu adalah untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif gitu. Tapi kalau alaina ataupun alaika itu sesuatu yang negatif ataupun keburukan. Makanya doa nikah itu semoga Allah memberikan keberkahan kepada laka ketika kalian dalam kebaikan maupun alaika ketika kalian dalam keburukan itu ada keberkahannya juga gitu. Makanya doanya seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu pakai lana bukan alaina. Berarti Al-Quran itu mengajarkan sebuah point of view, teman-teman. Musibah itu harus dilihat dari sudut pandang kebaikan. Terkadang kita melihat musibah adalah sebagai keburukan. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita, lihatlah musibah itu illa ma kataballahu lana. Yang kataba yang ditetapkan Allah kepada kita itu lana, kebaikan bagi kita. Nah, sebenarnya point of view adalah kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Jadi yang paling handal bikin point of view itu muslim. Kalau muslim pasti ini mudah banget lah materi ini gitu. Nah, point of view seperti yang aku bilang tadi adalah copywriting. Dan untuk membuat point of view, bahannya ada dua. Customer persona dan feature and benefit. Dua hal yang kita bikin tadi. Kalau teman-teman nggak bikin dua hal tadi, kemungkinan bakal susah banget buat bikin yang satu ini. Bikin point of view. Cerita lagi misal ketika Rasulullah itu ditinggalkan anaknya yang wafat, yang kecil itu, yang cowok, ayat yang turun apa? Bukan ayat tentang bersabar, padahal Rasulullah itu kehilangan seorang putra. Apa yang turun? Ayat yang mungkin kita baca paling sering di dalam sholat biar cepat. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad al-Kautsar, nikmat yang amat sangat banyak. Bayangin ketika ditinggal oleh anaknya gitu, ditinggal meninggal, kemudian ditinggal beberapa saudara Rasulullah ataupun keluarganya yang meninggal. Ayat yang turun itu bukan ayat tentang kesabaran, tapi ayat tentang nikmat. Muslim itu point of view. Ataupun ayat yang famous banget tentang ketika Nabi Musa seusai dikejar Fir'aun kemudian selamat melewati Laut Merah. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah kepada kaumnya yang nyebelin itu, Bani Israel. Apa khutbah beliau? Beliau mengutip di ayat yang diabadikan oleh Allah yang famous banget juga, la in syakartum la azidanakum. Ayat yang turun bukan ayat kesabaran, tapi ayat tentang bersyukur. Sekali lagi, gimana kita memandang sesuatu. Jadi sebenarnya Quran itu sudah ngajarin kita tentang point of view itu sendiri. Nah, tentang point of view, bekalnya ada dua, customer persona dan F&B. Nah, ini contoh. Ada yang tahu ini apa? Apa? Pernah lihat kayak gini di mana? IMB. Oh, Indonesia Mencari Bakat. Oke. Biasanya lihat ginian di TV kan ya. Biasanya jasa-jasa kayak gini itu adalah sifatnya bisnisnya adalah B2B. B2B, business to business. Sebab yang bikin lukisan pasir yang kayak gini ini biasanya adalah acara-acara TV, acara-acara event, acara-acara resmi dan sebagainya gitu. Jadi model bisnisnya adalah B2B. Dan ketika itu, ini sebuah cerita aja. Jadi si mas-mas ini yang lukis ini karena pandemi, itu kan nggak ada job sama sekali, nggak ada event sama sekali. Akhirnya beliau istilahnya kayak mengkonvert bisnisnya yang semula B2B menjadi B2C. Yaitu dengan dijual produk cocok untuk hadiah.
satu point of view. Produk ini cocok buat hadiah. Sebenarnya bisa dibuat juga point of view yang lain. Sun art ini bisa untuk menjaga kenanganmu. Cie, gitu. Ini satu point of view lain. Coba teman-teman bandingkan, sekedar buat hadiah dengan menjaga kenangan. Kalau menjaga kenangan ini biasanya yang beli orang lain atau dirinya sendiri? Diri sendiri. Kalau hadiah, dia ngebeli buat orang lain atau buat dirinya sendiri? Orang lain. Kemudian ini, rumah kamu bisa jadi elegan. Artinya, menggunakan sun art ini bukan buat hadiah, bukan buat menjaga kenangan, buat apa? Hiasan. Satu produk ada, udah 3 ini point of view. Kemudian yang ke 3, membuang waktu karena memilih hadiah yang pas. Terkadang orang itu bingung banget nyari hadiah-hadiah yang pas, lagi ulta si doi gitu kan. Ini hadiah apa ya yang cocok ya gitu kan. Kemudian oke lah ada sun art yang nggak biasa gitu kan. Nah itu ada satu point of view. Jadi point of view-nya adalah orang yang kebingungan nyari hadiah gitu kan. Kemudian yang keempat, ikut melestarikan lingkungan, meminimalisir limbah gitu. Kenapa? Karena sun art kan sekarang banyak hadiah-hadiah yang kayak terbuang kemudian jadi limbah. Soalnya terbuat dari plastik dan sebagainya. Kalau sun art kan tinggal dibuang di pot atau di kebun, udah kelar gitu kan. Nah, ini tips menulis POV. Teman-teman bisa baca bukunya Copywriting Secret, kayaknya karya dari Jim Edwards. Di situ ada 7 hal yang menjadi pertimbangan sebelum orang itu membeli. Kalau teman-teman ingin membeli sesuatu, pasti ada salah satu dari ke-7 hal ini. Pertama, ingin dapat uang ataupun lebih hemat. Ikut event kelas copywriting misalnya kayak gitu. Kenapa ikut kelas copywriting? Soalnya dari kelas itu nanti saya bisa menulis copywriting yang bagus, dan dari sana saya bisa bikin promosi yang bagus, dan dari sana saya bisa mendapatkan uang yang lebih. Ataupun soalnya saya nggak punya banyak uang mas buat ngebeli semua buku copywriting, jadinya saya ikut kelasnya aja biar ringkas. 1, lebih hemat. Kedua, menghemat waktu. Mas saya tuh nggak punya banyak waktu buat ngebaca semua copywriting ya mas, buku-bukunya itu banyak dan sebagainya. Saya ikut kelas aja lah mas. 2, point of view. 3, nggak mau repot capek tadi, baca buku banyak, kemudian harus ikut sana sini gitu kan. Kemudian terlepas dari rasa sakit, beban fisik, mental dan sebagainya. Ikut kelas copywriting kenapa? Saldo rekening saya udah habis mas, promosi nggak jalan-jalan gitu. Tiap kali jualan ya cuma posting aja, nggak ada yang beli gitu. Kemudian ingin lebih nyaman, ingin merasa dicintai, kemudian ingin statusnya naik dan sebagainya. Pasti ada salah satu alasannya di sini gitu. Kita belajar lagi. Ini terakhir kan ya, terakhir nulis-nulis. Atau enggak nanti ada lagi? Ya terakhir. Silakan buka lagi bagian template POV. Kita akan coba menulis POV dari 2 bahan yang tadi teman-teman sudah bikin. Customer persona sama feature and benefit. POV. Nah, ini adalah contoh produk tadi mushaf cover. Jadi point of view-nya silakan teman-teman isi, misal mau dapat uang lebih hemat, kira-kira bisa nggak produknya teman-teman itu main di point of view yang nomor 1 ini. Kalau produk saya bisa, soalnya nggak perlu lagi beli buku tafsir dan tajwid. Soalnya di mushaf itu ada fitur dan benefitnya yang bisa ada tajwidnya, ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada warnanya, ada hafalannya gitu kan. Nah, jadi dari benefit itu bisa diambil dari sudut pandang yang ini, mana gitu. Kemudian lebih menghemat waktu, soalnya lebih hemat waktu belajar, tak perlu buka buku-buku lainnya, sudah include istilahnya dari berbagai macam fitur tadi.
teman-teman nggak harus setuju semua, silakan dipilih beberapa gitu kan. Kira-kira produknya teman-teman masuk di mana? Nah, setelah ini kemudian nanti kita akan tulis copywriting-nya. Nanti misal dari yang satu, tak perlu lagi buku tafsir dan tajwid. Nanti kita bisa breakdown lagi ke penulisan copywriting. Oke, untuk nulis ini cepet lah ya, 3 menit. Tiga menit. Ini minum gue. Udah buka belum? Udah. Apa? Oh, oke. Ada yang udah selesai? Oke. Pakai mic itu aja Mbak, bisa? Oke, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emara dari Magister Keperawatan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah orang beli karena mau dapat uang lebih atau hemat? Bisa, karena biaya pendidikan yang ditawarkan oleh Magister Keperawatan UMY paling terjangkau di antara MKEP swasta di Indonesia dengan akreditasi yang A. Oke, keren. Terus udah satu Yang aja. kedua, apakah orang beli karena ingin menghemat waktu? Iya, bisa, karena kita menawarkan program perkuliahan hybrid bisa luring atau daring. Jadi kuliah bisa dilaksanakan di luar Jogja. Yang ketiga, apakah orang beli atau ingin mendaftar ke kami karena tidak mau repot atau capek? Iya, karena program kuliah kami hanya dilaksanakan 3 hari dan itu mereka bisa memilih harinya. Kemudian yang keempat, orang beli karena ingin lepas dari rasa sakit, tekanan fisik ataupun mental. Iya, kita menawarkan 3 semester agar pendidikan yang ditempuh lebih cepat. Oke. Yang kelima, orang membeli karena ingin lebih nyaman. Ya, bisa, karena kurikulum yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan baik di dunia pendidikan maupun praktisi kesehatan. Yang keenam, orang membeli karena merasa lebih dicintai. Bisa, karena banyak mahasiswa di seluruh Indonesia sehingga menambah kekeluargaan. Dan terbukti banyak beberapa mahasiswa yang setelah masuk ke MKEP mendapatkan jodoh. Wah, nilai plus itu unique value namanya. Oke, Yang lanjut. ketujuh, orang beli karena ingin statusnya naik. Iya, karena beberapa testimoni dari mahasiswa kami mengatakan bahwa gedung yang kita miliki lebih bagus dari magister keperawatan lainnya. Dan beberapa program untuk mahasiswa yang viral di media sosial memang benar adanya. Contohnya pemberian takjil gratis. Oke, keren. Udah pada bisa semua ya? Mbak siapa tadi namanya? Namanya siapa? Emara. Oke, terima kasih Mbak Emar. Udah bisa semua kan ya? Bikin point of view? Apa itu? Oke, dari ketiga bahan tadi, ada yang ditanyakan?
Ada yang tanyain? Clear? Oke, lanjut. Konsentrasi. Ini bagian yang asik. Ada yang tahu anatomi itu apa? Anak keperawatan, tahu kan anatomi apa? Ataupun anak kedokteran? Susunan organ. Oke. Sebagaimana tubuh, copywriting itu ternyata punya anatomi, punya susunannya. Ini dia anatomi copywriting. Teman-teman perhatiin, cek. Satu, ada headline. Sebenarnya yang aku warna hitam ini adalah bagian pokoknya. Ada headline, ada penawaran, ada call to action. Oke, headline, penawaran, call to action. Kemudian di bagian penawaran itu bisa terdiri dari penawaran itu sendiri, kemudian ada alasan, bonus, testimoni, kemudian di call to action itu bisa call to action itu sendiri, kemudian garansi sama nota bene. Kita akan pelajari satu-satu. Pertama headline. Headline sebagaimana tubuh manusia itu adalah ibarat kepalanya. Manusia bisa hidup kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi nggak bisa hidup kalau nggak punya kepala. Headline itu saking pentingnya kalau di dalam caption Instagram, 3 detik pertama Anda akan menentukan segalanya. Kalau headline Anda tidak menarik, nggak mungkin orang itu akan membaca sampai habis. Kalau headline-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagainya, ya salam itu tentu baik, tetapi dalam kepenulisan, terutama copywriting, kurang baik, kurang pas gitu. Headline-nya kepada seluruh mahasiswa dan sebagainya, terus bla bla bla. Headline-nya diberitahukan kepada, ini orang yang kebiasaan nulis surat biasanya jadi kayak gini. Jadi headline itu amat sangat penting. Gimana caranya nanti ketika bikin headline, itu seseorang bikin ke-trigger buat ngebaca semua tulisan di bawahnya. Nanti tentang materi copywriting ini, bagian headline kita akan bahas lebih lanjut. Sebab di dalam headline ini, kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman punya waktu 30 menit, gunakan 20 menit untuk memikirkan headline-nya. Kalau teman-teman punya waktu 1 jam, gunakan waktu 40 menit atau sampai 50 menit untuk memikirkan headline-nya. Headline itu amat sangat penting, jadi diperlukan waktu yang amat sangat lama untuk berpikir menentukan headline-nya. Kalau yang bawahnya nanti gampang tinggal nerusin aja gitu. Tapi soal headline, apalagi kalau Instagram teman-teman posting ya, kan itu yang muncul kan nggak langsung semua teks kan ya. Pasti captionnya itu cuma 2 baris doang. Nah kalau bagian itu tidak ngebikin orang buat nge-trigger ngebaca keseluruhan, caption teman-teman nggak akan dibaca, informasi teman-teman tidak akan dibaca, gitu. Nanti kita akan lebih bahas lebih jauh tentang headline. Selanjutnya penawaran. Orang membeli itu nggak selalu butuh. Dan nanti di bagian penawaran kita akan belajar tentang bagaimana pengantarnya, deskripsi produknya biasanya berisikan tentang ini. Setelah orang itu dapat ke-guide, misalnya ketarik kita dengan headline kita, kemudian selanjutnya adalah penawaran, biasanya isinya adalah pengantar, deskripsi, produk, kemudian detail manfaat. Jadi biasanya kegagalan promosi adalah sebab kurangnya kuat sebuah penawaran. Kemudian alasan, agak cepat aja ya. Jadi konsentrasi, alasan yang paling sering membuat iklan gagal. Jadi pengiklan itu sering lupa menjelaskan mengapa orang itu harus membeli produknya. Kenapa sih orang itu harus wisuda? Ya semua orang tahu mahasiswa itu harus wisuda, tetapi terkadang ketika kita membuat caption, kita lupa menjelaskannya lagi. Semua orang tahu jilbab itu menutup aurat, gitu. Tetapi terkadang ada hal-hal yang perlu kita jelaskan lagi, kita tawarkan lagi. Mungkin ini terdengar apa ya, kayak sepele, cuma gitu aja semua orang tahu lah mas. Tapi buktinya di dunia copywriting itu harus ditulis. Jadi beda jualan dengan bualan itu terletak pada why dan what-nya. Jadi kalau kita menulis sebuah penawaran,
gunakan mindset why. Kenapa orang harus membeli produk ini? Kenapa orang harus ikut wisuda? Kenapa orang harus ikut sertifikasi? Kenapa orang harus ikut ngaji? Kenapa orang harus bla 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 why-nya? Jangan terlalu banyak menyampaikan apa gitu. Nah, ini. Kenapa produk Anda lebih baik daripada kompetitor? Kenapa harus beli? Kenapa harus beli sekarang? Kenapa penawarannya demikian? Alasannya apa dan kenapa? Why? Misal, ini 7 alasan kenapa harus beli, bla bla bla. Kenapa Anda harus ikut event ini? Nah, ini beberapa contoh tentang penawaran itu sendiri. Kemudian lanjut, ada yang tahu ini permen apa? Anak 90-an. Ada yang tahu? Saya anak 90-an juga. Kalau teman-teman yang anak 90-an beli ini, yang dikejar apanya? Hah? Huruf N, turunan stikernya. Ya nggak sih? Yosan, meskipun terkadang huruf N-nya itu nggak ada kayaknya. Soalnya udah beli satu pak itu bongkar huruf N-nya di mana, tapi nggak nemu-nemu juga gitu. Terkadang teman-teman, orang itu membeli produk itu bukan karena produknya, tapi karena bonusnya. Dan mungkin ini seringkali kita lupakan gitu kan. Ternyata ada unsur lain yang mendorong orang itu untuk membeli sebuah produk. Kayak kita dulu zaman kecil beli permen Yosan, yang cari ada stikernya sampai nempel-nempel gitu seluruh tubuh gitu kan. Nah, kemudian tips menulis bonus itu nilainya, kemudian ada nilainya. Jadi kalau teman-teman menulis sebuah bonus, biasakan jadiin nilai rupiah. Bonus ini senilai berapa juta, bonus ini senilai berapa juta, agar orang itu tahu kalau bonus ini nggak cuma emang ini apa gitu. Kemarin aku beli kelas apa ya kemarin? BH kalau nggak salah. Jadi bonusnya itu nggak ngerti semua, ini materinya apa ya. Tapi ada senilai 5 juta, wah ini mubazir banget kalau nggak diambil gitu. Jadi terkadang harus ada nilainya, kemudian relevan. Kalau jualan hijab, bonusnya ya jangan makanan. Minimal kalau busana muslim, bonusnya ya relate dengan produk itu sendiri. Misal gue jualan buku, jualan Al-Quran, bonusnya ya bisa buku zikir pagi petang, itu relate. Ataupun teman-teman di sini ada yang sering bikin giveaway, aku kasih tips kalau teman-teman bikin giveaway. Tipsnya adalah kasih barang yang relate dengan produknya teman-teman. Giveaway itu nggak harus melulu duit, iPhone dan lain-lainnya gitu. Sebab kalau pakai duit ataupun lain-lainnya kayak iPhone yang nggak relate, maka yang datang ke Instagram kita, sosial media kita, akun Instagram kita, itu adalah orang-orang yang nggak relate dengan produk kita dan akhirnya itu menurunkan engagement kita. Itulah kenapa ada followers yang banyak banget tapi likes-nya dikit. Sering jumpain nggak? Followersnya jutaan gitu. Tapi kalau kita lihat postingannya, likes-nya itu ya segitu. Kemudian ya masih untung-untung yang followers di bawahnya gitu. Nah itu salah satunya. Jadi followers sebanyak itu terkadang itu terlalu bias, nggak spesifik kepada produknya itu sendiri. Kemudian berkualitas yang ketiga gitu. Kemudian testimoni. Ya biasa ini testimoni meminta pelanggan, kemudian menunjukkan, dan tips yang kedua adalah jangan tunjukin semua, pilih beberapa yang menarik ataupun yang paling menonjol gitu. Kemudian tunjukkan yang spesifik, kemudian kalau bisa ada fotonya buat buktinya. Kalau teman-teman cek penjualan buku di Quran Review, ada di quranreview.id, itu di sana ada testimoni juga gitu. Ada foto-fotonya juga gitu. Nah kemudian garansi, anatomi selanjutnya. Ada yang menarik, yaitu jika tidak mampu menggaransi produk, maka artinya penjual itu sendiri belum yakin dengan produknya.
jualan hijab garansi, misal ada kan sekarang ada hijab yang waterproof gitu kan, yang wudhu nggak basah, pernah dengar nggak sih? Tapi katanya ongkep atau apa, ada panas gitu. Nah, kalau memang nggak bisa menggaransi, artinya penjual itu sendiri sebenarnya belum yakin gitu. Dan cara menulis garansi adalah dengan memahami ketakutan pembeli. Aku di tahun 2019 itu masuk di inkubator startup. Di UMY ada ya inkubator startup ya. Dulu masuk di UGM, Innovative Academy, ikut di 1000 digital startup gitu. Dan waktu pelatihan marketing dari mentornya kalau nggak salah dari siapa dulu, Traveloka, mbak-mbak dari Traveloka. Kemudian ada juga Mas Sony. Di situ diajarin mindset marketing. Mas, jualah ketakutan. Jualah ketakutan. Sampai pakai analogi gini boleh. Orang itu ibadah, itu lebih takut masuk neraka atau pengen masuk surga? Kebanyakan pasti takut karena takut masuk neraka. Maka dalam menjual produk, jualah ketakutan. Jadi kalau enggak ini, apa? Kalau enggak ikut event ini, nanti dampaknya sekian, kerugiannya sekian. Nah itu lebih emosional untuk kita tulis sebagai copywriting gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah call to action. Nah jika call to actionnya lemah, maka orang hanya menikmati tulisan tanpa membeli produk. Contoh call to action misal beli sekarang, klik di sini, kemudian segera dapatkan promonya. Biasanya call to action itu berupa tombol. Kalau teman-teman buka landing page ataupun website jual beli, biasanya check out sekarang atau apa, itu namanya call to action. Nah kemudian tips menulis call to action, ini nanti bisa dibaca, satu perintah, satu penawaran. Ini penting banget. Kalau teman-teman bikin caption Instagram ataupun menulis call to action, itu satu aja call to actionnya. Contoh call to action yang banyak adalah jangan lupa follow, like, komen, dan share postingan ini ya kak gitu. Itu banyak banget, udah suruh follow, suruh like, suruh komen, suruh share, suruh save gitu. Itu cukup satu aja. Jadi kalau tujuan postingan teman-teman itu berupa engagement, ya udah cukup like aja gitu. Kalau tujuan teman-teman nulis postingan itu pengen nambah follower, ya udah perintahnya follow. Orang itu akan risih sebenarnya kalau diperintah banyak hal. Dan kemudian to the point, kemudian sedikit beri alasan. Misal contohnya gini, follow akun ini untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian jangan lupa komen ya dan tag 5 teman kamu atau mention di bawah gitu. Tambahin alasan-alasan, jangan cuma sekedar satu perintah aja. Jadi poinnya yang sering dilupain adalah satu perintah, satu penawaran ini. Jadi entah itu di Instagram ataupun di WA ataupun di sosial media lainnya cukup satu aja. Jadi teman-teman rancang itu nanti di sosial media manajemen kita akan bahas lebih lanjut di kelasnya. Nanti mana postingan-postingan buat menaikkan engagement, mana postingan buat awareness, buat nambah followers, itu berbeda-beda. Jadi enggak asal posting aja gitu. Oke, lanjut. Kemudian notabene, kemudian di sini ada kayak social proof, scarcity, pain. Scarcity biasanya teman-teman lihat diskon ini akan berakhir dalam 3 hari lagi. Saya kayak gitu. Kemudian social proof, si Fulan sudah membeli produk ini, kemudian muncul lagi, biasanya di bawah website itu. Misalnya ini bisa dipakai banget, misal yang BTA, dari 100 orang, 50 orang sudah mendaftar BTA pada pagi hari ini. Dari 100 orang, 80 orang sudah mendaftar. Dari seluruh mahasiswa UMB angkatan ini nih, 90% sudah mendaftar BTA. Kamu udah belum? Kamu udah belum gitu. Ada kayak scarcity, ketakutan, dan social proof, dan pain-nya itu apa gitu. Nah kemudian, nah ini, 13 jenis headline yang membius.
Sebenarnya ini judulnya bisa aja 13 jenis headline. Tapi kalau itu doang, itu bukan copywriting. Makanya saya tambahi 13 jenis headline yang membius. Rasanya beda kan? Ketika kita membaca 13 jenis headline doang dengan 13 jenis headline yang membius. Rasanya akan berbeda. Maka disitulah copywriting. Saya menyampaikan materi copywriting dengan cara copywriting. Oke. Yang pertama, jadi headline itu adalah iklannya iklan. Bukan yang pertama, Sing. Ini definisi headline dulu. Kita refresh lagi tadi, anatomi. Headline itu iklannya iklan. Jadi, pikirkan sebaik mungkin sebab membaca akan selalu berpikiran. Ketika seseorang itu membaca, pasti dia itu akan berpikiran 3 hal ini. Ini ada di buku Hypnotic Writing. Siapa peduli? Emangnya kenapa? Terus untungnya buat saya apa? Hari ini dibuka BTQ sesi pertama. Siapa yang peduli, Mas? Terus emang kenapa kalau hari ini? Gitu. Terus untungnya buat aku apa? Gitu. Ini poinnya, pembeli itu egois. Customer itu egois. Misal nih, kita take selfie ya. Selfie, wifi gitu. Wifi, pokoknya foto bareng lah. Foto bareng segini, set. Fotonya sudah jadi, ditempel di slideshow misal kayak di sini. Siapa yang teman-teman perhatikan pertama kali di foto itu? Egois kan? Pernah buka koran? Apakah bapak-bapak di sini ketika baca koran itu dibaca semuanya dari halaman 1 sampai akhir? Enggak, pasti dibuka yang headline-nya menarik atau yang tertarik. Majalah, dulu zaman SMP disuruh dipaksa buat ke perpus buka-buka majalah. Ketika buka majalah, apakah kita membaca seluruh majalah ataupun screening dulu, kemudian yang menarik baru kita baca? Gitu enggak? Nah, itulah fungsinya headline. Dari ribuan postingan teman-teman di sosial media, nggak mungkin semua orang itu ngebaca semuanya. Pasti dibaca yang paling menarik. Makanya ketika kita gagal di headline, tulisan kita akan gagal semuanya. Kalau udah nggak ada kepalanya, nggak akan berarti tulisan copywriting itu. Headline yang pertama, aku akan coba lebih interaktif. Jadi nanti teman-teman coba bikinkan satu contoh cepat tentang benefit headline. Jadi benefit headline adalah intinya menggambarkan keuntungan atau manfaat yang pembaca dapatkan setelah membeli produk. Contohnya adalah headline yang ketika baca headline itu langsung tahu manfaatnya apa. Contoh, bonus senilai 2,5 juta untuk hari ini. Gratis 1000 piring. Langsing dalam 30 hari. Satu orang, contoh benefit headline. Yuk, contoh. Aku urut aja ya dari sini ya, dari depan. Mas, benefit headline. Keywordnya, cara bikinnya adalah gunakan kata-kata keyword bantu kayak bonus, gratis. Jadi bikin headline-nya itu langsung kita tahu manfaatnya, itu namanya benefit headline. Kayak student exchange gratis bersama IPIF gitu. Oke, boleh. Itu benefit headline. Lanjut, curiosity headline. Jadi headline yang membuat pembaca itu penasaran. Bedanya clickbait dengan curiosity, itu clickbait itu bikin penasaran, tapi isinya nggak relevan. Kalau curiosity, penasaran dan relevan tentunya. Nah ini contohnya, bentuk headline dalam curiosity itu bisa ada 2 hal. Teman-teman pahamin aja, nanti filenya aku kasih. Jadi curiosity itu bisa pernyataan ataupun pertanyaan. Misal yang pernyataan ada 13 headline copywriting yang membius, kayak tadi. Tentu teman-teman penasaran kan, apa aja nih 13 headline nih? Kok membius sih? Apakah ada anestesinya gitu kan? Kemudian ada, inilah 3 cara belajar Al-Quran lebih cepat. Kok 3 cara mas? Apa aja nih? Kemudian 10 rahasia. Kemudian ini dalam pernyataan, ada apa di Jogja pada 17 Mei ini? Ataupun bagaimana cara meningkatkan daya ingat dalam 1 minggu? Kayak gitu. Oke, curiosity headline. Mbak,
Contoh satu, curiosity headline. Contoh yang bikin headline, yang bikin orang itu penasaran, curious. Maksudnya? Apa? Produknya apa? Yang berhubungan dengan produknya juga nggak apa-apa. Maksudnya udah greget kayak yang bikin pengen ngomong, ayo mas. Apa? Bikin headline yang curious. Yang lain? Biar cepet. Contoh, keywordnya kayak gini, bikin pernyataan bisa, pertanyaan bisa. Apa? Apa bersuara? Pas? Oke, lanjut Mbak. Curiosity headline. Urut ya, awas. Siap-siap. Apa? Apa? Mbaknya? Curiosity headline. Ini latihan sekalian bikin headline. Yang sekiranya bikin orang itu penasaran. Yuk. Jam 11. Belum formula nanti. Ayo. Mbak. Mbaknya? Apa? Jessica, boleh jawab gak? Oke, boleh. Kalau boleh jawab mungkin kayak gini. Ini ada 5 tips buat kamu yang ingin cepat belajar bahasa Inggris. Nomor 5 buat kamu. Nomor 5 adalah faktanya tidak kamu duga-duga. Seperti itu. Itu kayak di postingan-postingan keren loh ya. Cakep. Oke, itu dia curiosity headline. Semuanya nanti bikin ya, satu-satu gitu. Kemudian ini, selective headline. Aku akan sajiin 13 menu. Nanti teman-teman bisa pilih headline mana ini yang cocok buat produk aku gitu. Ataupun bisa dipakai semuanya. Misal selective headline. Seakan-akan menargetkan iklan atau promosi orang tertentu. Misal kayak gini, khusus follower Instagram Kurang Review. Untuk kamu yang suka kopi gitu. Spesial untuk mahasiswa Fakultas Pertanian gitu. Jadi tipsnya untuk membuat kata-kata memanggil target market. Spesial anak keperawatan UMY. Wah, nanti pasti orang yang anak keperawatan langsung ke trigger, ini apa nih? Aku anak keperawatan nih. Spesial untuk Jawa Masjid Ahmad Dahlan gitu. Wah, apa nih? Jadi bikin yang selektif gitu. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Ada yang mau? Selective headline? Mbaknya. Apa Mbak? Selective headline atau masnya? 5. Apa? Ya, Mas. Apa Mbak? Pas? Pas belakangnya? Oke, boleh. Khusus buat kamu yang pakai kacamata. Apa nih? Ya itu memang selective headline. Jadi benar-benar spesifik gitu. Kemudian fear headline. Jadi headline ini bertujuan untuk menakut-nakuti. Awas, kuman ada di mana-mana. Hati-hati, masa depan kamu dalam bahaya. Yakin air minum yang kamu minum udah benar-benar aman gitu. Jadi pastikan ketakutan yang dibuat itu sesuai dengan customer persona teman-teman. Tadi kan udah bikin customer persona, ada pain-nya, ada problemnya, ketakutan mereka apa. Nah itu gunakan untuk membuat headline. Oke, fear headline, lanjut. Mbak, siapa Nadia tadi? Apa? Contoh, fear headline. Keywordnya, awas, hati-hati, yakin. Atau yang lain? Oke, apa? Oh iya, benar-benar sebuah ketakutan. Nggak lulus BTA, nggak bisa wisuda. Benar-benar memahami customer itu namanya, memahami mahasiswa. Oke, itu dia fear headline gitu. Jadi itu gunakan itu untuk menulis sebuah postingan. Awas, nggak ikut BTA, nggak lulus wisuda. Kemudian baru disajikan informasi-informasinya. Hari ini jadwal BTA sekian loh. Hari ini ada informasi BTA sekian loh. Jadi
Fungsi dari headline adalah untuk men-trigger orang biar stop dulu di postingan kita, kayak gitu. Kemudian question headline. Jadi seperti sebuah pertanyaan. Nah, bedanya apa dengan curiosity? Tadi kan ada curiosity nih. Nah, ini kan ada pertanyaan. Tetapi ada juga question headline. Perbedaannya apa? Ada yang notice nggak? Dari 4 pertanyaan ini jawabannya apa? Yes or no. Jadi question headline itu adalah sebuah pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya iya atau enggak. Kayak, sudahkah minum Yakult hari ini? Ini bukan promosi ya. Jadi, apakah kamu sudah sedekah hari ini? Sudah cek Tokopedia belum? Bosan dengan ngaji yang gitu-gitu aja gitu. Oke, lanjut. Contoh question headline. Atau ada yang lain? Question headline. Lanjut, masnya? Sudah cek diskon hari ini? Sudah. Gitu. Oke, itu question headline. Semuanya bisa ya? Gampang ini insya Allah. Kemudian comment headline. Jadi seolah-olah memerintahkan atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kayak, yuk ikutan event ini, buruan beli produk ini, stop makan makanan, kemudian ayo sedekah gitu kan. Oke, contoh comment headline, gampang ini Mbak. Apa? Boleh pakai mic-nya? Atau yang lain? Ada yang lain? Comment headline. Apa? Keywordnya bisa dipakai, yuk buruan, stop, ayo. Jadi konteksnya kayak merintah gitu. Apa? Oke, yuk vaksin sekarang. Lanjut, gimmick. Nah dari 17 itu, saya nggak saranin teman-teman pakai yang ini. Soalnya kalau sesekali boleh, kalau keterusan jangan. Soalnya itu akan merusak branding, teman-teman. Gimmick headline, yaitu menggunakan permainan kata dengan dalam judul. Bisa berupa perulangan efek bunyi, keterangan, atau sebuah trik. Misal kayak judul di pembukaan presentasi tadi apa? Kelas copywriting? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat gak sih? Di slide awal sendiri kan ada kelas copywriting, kemudian bawahnya ada kayak subjudulnya. Ada yang ingat gak? Belajar dari basic hingga asik. Nah itu juga masuk di sini. Ataupun buku yang 1 miliar pertama tadi, dari copywriting berakhir di saldo rekening. Ing kayak gitu. Nah ini kayak jualan terus rezeki mulus. Update status dapat fulus. Beneran ataupun berupa kayak apa ya, ini semacam emosi gitu. Kayak beneran kecewa sih ini. Serius enak sih, bikin orang penasaran. Kayak kamu lagi di mana gitu. Kan kalau ada orang update kayak gini kan di slide pertama ataupun kalau bikin carousel itu kan bikin penasaran kan ya. Ataupun ada gimmick-gimmick gitu. Nah, ini contoh-contoh gimmick headline. Lanjut, Mbak, contoh 1 gimmick headline. Apa? Pas, atau yang lain? Bikin yang permainan kata juga nggak apa-apa, yang keren. Ada? Banyak? Oke. Anak Twitter, apapun sambatnya, Twitter tempatnya. Keren. Itu permainan kata. Lanjut, quotation headline. Jadi ini lebih ke pembuatan quote gitu. Jadi lebih kayak testimoni dari testimoni pelanggan ataupun testimoni mahasiswa itu kita jadikan headline. Misal Ahmad bilang BTQ hari ini seru banget gitu. Nah itu bisa dibuat quotation headline. Ini kalau bukan anak seorang raja dan ulama besar maka jadilah penulis. Ataupun cocok untuk pemula maupun expert. Quote-nya siapa? Jadi ini teman-teman harus kaya akan kosakata ataupun quote-quote dari beberapa orang. Gitu.
Kemudian claim headline. Claim headline itu seperti kayak gini. Jadi mengklaim, mengaku-ngaku, menyatakan sesuatu secara sepihak. Dan ini enggak disaranin juga kalau enggak punya data yang faktual ataupun data asli. Kalau enggak benar-benar nomor 1 jangan ngeklaim lah. Ini kayak motivator termuda, nomor 1 Quran platform, skincare halal nomor 1. Satu-satunya sekolah berbasis ataupun kampus berbasis apa. Oke, claim headline. Contoh, Mas. Mengklaim bebas lah, nggak harus fakta. Ini cuma contoh soalnya. Apa? Misal ini produknya air. Apa? 100% air higienis, boleh. Lebih klaim lagi, air paling segar di UMY, misalnya kayak gitu. Kemudian air paling apa gitu lah. Itu adalah claim headline gitu. Oke, lanjut. Kemudian UNI headline. Ini headline yang seolah-olah berbicara langsung dengan pembaca. Kemudian biasanya menggunakan kata saya, Anda, kamu. Saya akan bagikan seluruh rahasia copywriting ilmu. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Saya ingin manja kamu. Jadi ini contoh headline. Kalau cepat ya. Kemudian ada teaser headline. Jadi ini seolah-olah menantang. Jadi buktikan bahwa Anda memang ahlinya. Apakah kamu berani bergabung di kelas copywriting? Jadi sebuah tantangan. Ayo, contoh 1 orang. Teaser headline. Lanjut di sini, siapa tadi yang belum? Masnya? Contoh. Apa? Teaser headline. Kelihatan, wah. Keywordnya buktikan. Misal pakai buktikan lah. Produknya kue UMB Boga. Buktikan kamu bisa ngabisin kue UMB Boga. Itu kan juga bisa. Apa? Ada? Contoh? Ayo. Tapi udah paham kan ya? Paham maksudnya kan ya? Oke. Kemudian lanjut ada news headline. Biasanya menginformasikan sesuatu kepada pembaca bersifat pengumuman kayak gini. Pertama dan terakhir di tahun 2002, kemudian fakta harus kamu tahu, roti lembut X sudah ada di Jogja loh. Jadi bikin headline yang bernuansa berita. Kemudian yang terakhir adalah merek headline. Jadi mencantumkan merek, logo, ataupun perusahaan, organisasi, atau brand yang sudah terkenal di masyarakat. Terus mana jenis headline yang terbaik? Ada yang bisa jawab? Mana headline yang terbaik dari 13 itu? Teaser. Yang lain? Yang lain? Dari 13. Yang 14 Mas. 14 apa? Apa? Benefit, selective, curiosity. Jawabannya adalah enggak ada. Jadi teman-teman harus benar-benar testing dari 13 itu mana yang terbaik. Enggak melulu benefit itu akan menjadi yang terbaik buat produk teman-teman, enggak selalu. Jadi dari 13 itu silakan di testing. Nah ini kata-kata ajaib buat headline. Sebenarnya kata-kata biasa, cuma saya tambahin ajaib biar teman-teman lebih engage. Ini adalah copywriting. Misal Anda cepat, rahasia, terbatas, sekarang, kemudian buruan, mudah, baru, spesial, segera. Ini adalah kata-kata yang bisa teman-teman masukkan buat membuat sebuah headline gitu. Kemudian ini frasanya bisa teman-teman contek gitu nanti. Jadi inilah cara bagaimana, cuman siapa lagi, 7 alasan kenapa gitu. Nah sudah sampai kedua, kemudian 2 lagi. 2 lagi, ini zuhurnya jam berapa di sini? Jam berapa? Jam 15 menit lagi bisa ya? Oke, kita agak cepat, 15 menit lagi. Ini buku yang super mahal banget,
Kalau teman-teman ada yang punya, saya pinjem ataupun sudah beli ataupun di mana, soalnya di Indonesia saya belum dapat buku ini yang asli ya, saya yang bacakan. Kalau di Amazon harganya sekitar 5 juta dan pengirimannya juga lama. Karya Eugene M. seperti ini. Dia adalah bapak, dijuluki bapak copywriting. Jadi kalau teman-teman pengen belajar copywriting, baca buku ini, Breakthrough Advertising. Beliau menulis, copy is not written. Jadi tulisan itu bukan ditulis malah, tapi disusun. Ada 5 formula untuk menulis sebuah copywriting. Kalau teman-teman perhatikan sebuah caption Instagram ataupun sebuah brand-brand, itu nanti seusai membahas ini, teman-teman akan bisa mengidentifikasi, oh tulisan ini masuk formula ini, oh tulisan ini masuk formula ini, tulisan ini masuk formula ini. Dari kelima formula, sebenarnya banyak banget formulanya, ada 31 lebih. Dan saya pilih 5 aja. Ini AIDA, tentunya teman-teman yang belajar marketing dan lain-lainnya udah famous banget dengan AIDA. Kemudian PAS, PAB, bukan buang air besar. Kemudian ada PAS, Quest, dan 4P. Ini ada 5 formula yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk menulis copywriting. Jadi formula ini adalah, contoh ya langsung. Pertama adalah formula AIDA. AIDA itu apa? Attention, interest, desire, sama action. Jadi pertama, simpelnya gini, teman-teman bikin 4 paragraf dalam sebuah caption itu, dan paragraf pertama itu adalah bagian attention. Gimana bikin tulisan yang menarik pembaca. Kemudian paragraf yang kedua adalah menciptakan minat untuk membaca lebih lanjut. Yang ketiga, membangkitkan hasrat terhadap solusi. Kemudian yang keempat, menuntun pembaca untuk melakukan sesuatu. Contoh langsung ya, ini kayak gini. Kita tadi udah belajar selective headline. Yang pertama, attention. Aku pakai selective headline. Produknya adalah kelas copywriting. Khusus untuk pembisnis online yang ingin meningkatkan penjualan. Ini attention. Masuk formula yang kedua, kamu ngerasa nggak sih kondisi pandemi ini semua orang berlomba-lomba untuk ikutan jualan online? Interest. Kemudian desire. Coba deh kamu bayangin gimana caranya agar kamu tetap bersaing dengan dagangan kamu tetap laris di tengah ketatnya kompetisi ini. Nah, salah satunya bisa banget dengan belajar copywriting. Actionnya, CTA-nya, langsung aja klik link bawah ini untuk tahu lebih lanjut tentang copywriting. Jadi kalau teman-teman menulis, pastikan ada formulanya. Semua ada formulanya. Ini kalau teman-teman pengen pakai formula AIDA. Lanjut, ini tipsnya untuk menulis ini. Ini flash aja, cepet. Jadi pada bagian attention, teman-teman bisa pilih dari 13 jenis headline, kemudian bagian interest, sampaikan fakta, informasi, empati. Jadi sekali lagi, saat kita menulis, bedanya content writer ataupun penulis dengan copywriter apa? Dari POV, sudut pandangnya. Kalau kita seorang penulis buku, kita bisa nulis semau kita. Tapi kalau seorang copywriter nggak bisa banget. Kita harus menulis dari sudut pandang customer. Harus benar-benar posisikan diri teman-teman jadi customer, jadi mahasiswa gitu. Nah, kemudian ini bagian interest, sampaikan fakta, empati, kemudian bagian desire, biasanya gunakan kata-kata kayak ini. Bayangin. Ini notice nggak teman-teman? Kalau ini adalah masuk dari formula. Terkadang kalau kita baca gini doang itu terkesan kayak ngeflow aja kan. Sebenarnya kalimat semua itu sudah disusun dengan rapi. Semua masuk dalam rumus-rumus formula gitu. Kalimat-kalimat yang kita nikmati dalam sosial media itu oleh para copywriter itu sudah tersusun. Ada interestnya, kemudian ada desire-nya, kemudian action-nya. Nah, tadi bagian action, satu copywriting, satu call to action. Jadi kalau perintahnya buat klik link, ya udah klik link aja. Nggak usah suruh follow, like, comment, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah BAB. Before, after, bridge. Ini yang sering banget tak pakai. Suka banget sama ini.
Jadi kondisi target market pasar sebelum menggunakan produk, kemudian kondisi target market sesudah, kemudian kasih jembatan. Contohnya gini. Siapa di sini yang merasa omset penjualannya turun drastis dan kata-kata promosinya gitu-gitu aja? Ini keadaan market sebelum mereka menggunakan produk. Kemudian, nah sekarang coba kamu bayangin, gimana kalau kamu bisa membuat kata-kata promosi yang lebih efektif, persuasif, hingga omset kamu nggak perlu fluktuatif. If, after. Kemudian yuk segera cari tahu caranya dengan link klik di bawah ini. Ini bridge-nya. Tipsnya, bagian before jabarkan permasalahan. Jadi ini teman-teman bisa pilih, kemudian bagian after, gunakan kata-kata ini, bayangin, coba kamu runin, coba kamu rasain. Kemudian bridge, temukan caranya dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Kemudian ini formula PAS. Problem, agitate, sama solution. Ini formula yang seru sih. Jadi siapa yang biasanya ngomporin orang? Anda sangat ahli membuat formula PAS. Jadi jangan remehkan orang-orang yang suka nyinyir dan sebagainya, alihkan bakat mereka ke copywriting. Jadi mereka akan lebih jago buat bikin copywriting. Jadi langsung aja contohnya ya. Jadi formula PAS adalah pertama problem, kemudian agitate. Jadi satu masalah itu gede-gedein, kompor-komporin di paragraf yang kedua. Perbesar masalahnya. Sebenarnya nggak bisa, permasalahannya nggak bisa ngaji gitu, nggak bisa baca Quran. Oh mas, gimana kalau nanti masnya disuruh jadi imam, disuruh ngajar di rumah, disuruh ini, disuruh itu. Kemudian nanti gimana kalau di akhirat nggak bisa ditanya, kemudian ditanya nggak bisa jawab gimana. Kemudian gengsi-gengsi dan sebagainya gitu, lebih ke emosi gitu. Jadi pertama problem, perbesar masalahnya, kemudian solusi. Dari solusi ini gunakan tentunya berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Tips membuat solusi, pertama bikin solusi secara umumnya terlebih dahulu, baru solusi yang berkaitan dengan produk teman-teman. Misal kayak gini, tentang copywriting. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan belajar copywriting, karena dengan copywriting yang menarik akan membuat jualan kamu lebih greget dibandingkan yang lain. Ini solusi secara umum. Kemudian selanjutnya, yuk klik di bawah ini selanjutnya. Jadi solusinya bisa solusi secara umum atau solusi secara umum kemudian ditambahin lagi. Di kelas copywriting ini kamu akan bisa menjawab semua permasalahan yang sedang kamu hadapi. Selain itu. Nah ini tipsnya. Gunakan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan, agitate, pakai kata-kata ini. Jadi nanti aku kasih filenya, jadi teman-teman tinggal contek aja kayak gitu. Jadi gunakan apalagi, buru-buru, apesnya lagi, celakanya lagi, parahnya lagi. Kemudian solusinya kayak gini. Kemudian PAP. Di formula ini ada picture, promise, kemudian proof, sama post. Jadi pertama berikan gambaran hasil keadaan pembeli saat memakai produk kita. Kemudian sampaikan janji, kemudian kasih statistik testimonial, kemudian kasih dorongan. Langsung contohnya biar teman-teman lebih paham. Misal kayak gini. Picture, gambar, kasih gambaran. Bayangin aja, pasti enak banget kalau sekali posting di media sosial, cering, notifikasi orderan gak berhenti masuk. Jadi ada gambaran ketika seseorang itu sudah memakai produk kita. Bayangin kamu udah bisa ngaji dengan begitu fasih dan menjadi imam favorit di Masjid Kyai Ahmad Dahlan gitu. Dan ketika kamu menjadi imam, wah para ukhti-ukhti di belakang terus gitu. Ya gitu juga ya. Jadi intinya kasih gambaran-gambaran ketika mereka itu sudah memakai produk kita. Kemudian sampaikan janji. Jangan jadi manis. Oke, di kelas copywriting ini kita akan belajar bagaimana menulis caption powerful di media sosial untuk jualan. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian sampaikan buktinya. Kelas ini adalah batch kelima dengan total keseluruhan peserta mencapai 570 orang yang sudah mendapatkan manfaatnya. Sampaikan buktinya. Misal di BTA ini sudah mencetak beberapa hafidz Quran atau sebagainya. Kemudian kasih dorongan. Cepat aja. Ini nanti ada tipsnya. Kemudian yang terakhir adalah formula quest.
Jadi qualify, berikan fakta, kemudian berusaha mengerti, educate, pengaruhi pengaca, kemudian arahkan. Langsung contoh. Jadi faktanya, profesi sebagai content writer saat ini mungkin 10 tahun ke depan, dan mungkin 10 tahun ke depan amat sangat dibutuhkan di era digital. Jadi qualify. Jadi qualify tadi apa? Berikan fakta, informasi sesuai dengan target persona. Nanti teman-teman bisa pelajarin lagi. Ini tinggal baca dan copy dan bisa contek juga. Di sini ada tips-tipsnya juga. Oke, kelar dan langsung kita coba. Misal nih, teman-teman dari kelima formula ini, mana yang menurut teman-teman paling baik? Mana yang paling baik? Enggak ada. Jawabannya tetap sama. Enggak ada. Jadi kemarin aku udah testing dari produk aku sendiri tentang dari kelima ini siapakah yang paling baik. Nah, testingnya itu bisa di FB Ads. Nah, ini FB Ads. Kita coba lihat dari link kliknya ya. Oke, jadi di sini adalah berisikan tentang, bentar, kelihatan kan ya? Nah, ini itu gambarnya sama, cuma beda captionnya aja. Nah, gambarnya cuma promosi gini doang. Dan perbedaannya itu di bagian captionnya aja. Nah, ini formula yang BAB. Sama, semuanya sama. Nah, gambarnya sama, cuma beda tulisan saja. Dari kelima ini, siapa yang paling bagus? Yang link kliknya paling tinggi? Yang bikin orang ngeklik paling tinggi? Formula P4. Ini ketika gambarnya sama semua. Kemudian kemarin saya coba bikin juga copy dengan gambar yang berbeda. Dan mana formula yang bagus? Link kliknya tetap P4. Dan kita coba bandingkan ya dua ini. Atau gini aja, bentar. Nah, teman-teman coba perhatikan. Ini copy plus gambar. Isinya itu adalah preview. Satu, bentar. Biar teman-teman ada gambaran betapa pentingnya sebuah gambar. Yang pakai gambar ini itu link kliknya 63. Tetapi kalau yang pakai gambar mbak-mbak ini itu link kliknya 163. Hampir lebih dari 2 kali lipat lebih. Di sini aku pengen nekenin bahwa inilah pentingnya sebuah gambar. Jadi hati-hati dalam memilih gambar teman-teman. Dan dari formula tadi, kita nggak tahu mana yang terbaik.
Cara cari taunya gimana? Testing. Teman-teman harus nggak boleh capek buat testing untuk menentukan formula mana yang terbaik untuk digunakan copywriting di Instagram teman-teman sekalian. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Pas sebelum zuhur kelar? Ada yang tanyain? Kalau nggak ada kita closing. Ada? 1, 2, 3. Untuk filenya nanti aku kasih di link yang tadi, bit.ly 31 Mei tadi, nanti file PDF-nya aku kasih di situ. Kemudian nanti yang buat LPPI, nanti ada mentoring, coachingnya juga. Kalau yang pengen mentoring nanti bilang sama Pak Hamta tentang copywriting ini, bagaimana kita nanti membimbing bagaimana menulis captionnya dari awal sampai akhir gitu. Oke, ada yang tanyain? Clear? Jelas? Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, terima kasih semuanya sudah membersamai kelas copywriting ini dan kita sampai di penghujung acara dan terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki apa? Bitly apa? Hah?